mengenal Allah, mencari Allah dengan Allah. Yang kedua, orang yang ingin bermakrifat, mencari Allah, belajar agama, ingin mengenal Allah tapi bukan dengan Allah, dengan alam. Gimana cara mengetahui Allah itu ada? Lihatlah alam, gitu kan? Kayaknya itu udah lumrah ya, benar? Apa bukti Allah ada? Ada alam, ada ciptaannya. Seandainya nggak ada ciptaan ini, Allah ada nggak? Waqiah itu surat memahami makrifat Allah yang maha memberi rezeki. Beda tipis? Beda tipis? Makrifat cara mengenal Allah yang maha memberi rezeki. Apa kata Allah di situ contoh? Ini pohon, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah betul engkau yang menanamnya atau kami yang sebenarnya yang menanamnya? Kalimatnya zari'un, betul enggak? Aneh salah enggak? Kalau ada hafalan kita salah tolong dibenerin mumpung ada hafiz Quran. Kan beberapa ayat kadang-kadang kita kebalik ya. Sebenarnya ayat di surat mana taruh di sana ya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Apakah engkau yang menanamnya atau sebenarnya kami yang menancapkan akarnya? Kita kan cuma naruh, yang kemudian akarnya tambah nancap ke dalam itu siapa? Tahu dari mana? Ya itu masalah kita ya. Maka pandanglah pohon alam itu bukan sebagai alam semata, pandang dia sebagai perbuatan Allah. Mastudia, apa yang tersimpan fi ghaibis sarair, di dalam kegaiban rahasia-rahasia batin kita. Jadi di dalam diri kita, Bang Dik, itu ada namanya sir. Sir ini rahasia, tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, maka disebut gaib. Jadi alam gaib itu gak usah jauh-jauh, diri kita ini ada yang gaib. Yang tersimpan, yang tidak tampak di dalam diri, Bang Dik kalau kesel misalnya, saya gak sampai roasting kan Bang Dik, kita cuma nyenggol-nyenggol aja kan. Itu kesel, gak bisa saya baca kolbunya, tapi yang bisa saya baca adalah zahara fi syahadatiz zawahir, yang tampak, yang menonjol, yang terlihat dari persaksian zahir. Apa yang zahir? Kata-kata, raut muka, gimik wajah, gestur tubuh, itu menerjemahkan isi kolbu, menerjemahkan isi kolbu. Maka dulu di zaman Nabi SAW, orang berjenggot itu dilarang jenggotnya untuk bukan, di kayak ibu-ibu biasanya kan di belakang tuh dikepang ya, karena itu cuma dilakukan oleh orang-orang sombong, kecuali lagi perang tuh boleh, oleh ahli fikih dibolehkan supaya kelihatan gagah, tapi hari-hari nggak boleh, hari-hari nggak boleh. Gestur itu penting sekali. Kenapa? Penampilanmu terjemahan isi batinmu. Itu kalau diterjemahin bebas ya. Jadi bukan masalah ini bajunya bagus, bedaknya tebal, bukan. Ini masalahnya apa? Cahaya muka itu pantulan dari cahaya kolbu. Maka silakan pakai baju yang pantas, silakan bermake up, yang cowok jangan ya, yang pantas. Tapi make up kan kolbumu lebih dahulu. Pakaikan pakaian yang terbaik untuk kolbu terdahulu, maka nanti yang keluar dari kata-kata itu yang sudah dipakaikan di sini. Itu sebabnya ahli-ahli zikir itu, ahli-ahli kolbu yang mereka berzikir dengan kolbunya, mereka membawakan rasa di sini keluar dan itu terasa.
Kalau sudah belajar zikir kolbu, baru nanti orang tahu dia ria. Baru nanti setelah diajarkan gurunya, ini tekniknya. Baru ketahuan dia ria. Nanti dia langsung gelisah itu. Kalau enggak malah tersinggung kalau disinggung. Kalau ahli kolbu disinggung, dia senang. Alhamdulillah ada yang mengingatkan aku. Tiadalah orang itu mengingatkanku, menegurku kecuali dengan izin Allah yang maha menegur. Maka kita bersyukur kalau ada orang negur kita. Kita bersyukur jika ada orang merosting kita. Kita bersyukur jika ada orang membuli kita. Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, Imam ahli hadis nulis kitab Nawadirul Usul dan Khatmul Aulia. Beliau ketika diusir dari kampungnya Tirmizi, beliau mengatakan, itu sangat bermanfaat bagi batinku. Jadi dia nggak marah. Dia kan kemudian misalnya hari ini kan orang kalau ada orang nggak suka dia marah. Beda pendapat terus orang lain menyalahkan dia nggak terima. Bagi kami diajarkan para guru, adanya orang beda faham dengan kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang bully kita, apalagi orang, nikmat sekali itu. Maka alhamdulillah itu dua, ala kulli hal wa fi kulli hal. Kalau dapat nikmat dipuji, fi kulli hal. Kalau kita dicaci, ala kulli hal. Coba antum ini buktikan, kalau lagi dicaci orang, buktikan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Yang terpuji hanya Allah, itu terjemahan bebasnya. Yang terpuji hanya, maka ma siwallah, selain Allah, la yuhmad, tidak terpuji. Kita ini Allah atau selain Allah? Kita ini selain Allah. Maka kita tidak layak terpuji dan dipuji. Jika kita dicaci, itulah yang pantas untuk diri ini. Ya, jadi jangan marah kalau ada orang beda faham. Ada orang gak senang sama kajian kitab kita, gak senang sama zikir kita, tarekat kita. Alhamdulillah, siapa tahu itu jadi koreksi untuk diri kita sendiri. Ya, insya Allah. Nah, begitu kalau belajar hikam, Bang. Jadi orang marah, orang cari kesalahan kita, justru itu cara Allah negur kita baik-baik. Ya, semoga Allah membimbing kita untuk bisa memandang itu setiap saat. Ya, maka teman-temanku, saudara-saudariku, jangan lagi bertengkar dalam isu apapun di sosial media. Sepakat? Punya YouTube, bukan YouTube antum ya. Instagram, TikTok, apa lagi? Twitter, Facebook, punya semua? Benar-benar, thorikotnya sudah ganti semua. Wajar ya. Oke, silakan punya. Sekarang zohirnya seseorang, zohir itu artinya sesuatu yang tampak dari dia, itu syahadahnya, persaksiannya dari sosial media. Kita nggak usah sok soleh, tapi tunjukkan kalau kita emang soleh di hadapan Allah. Allah ngelihat nggak sosial media kita? Masa sih nggak? Emang ada yang nggak dilihat Allah di alam semesta? Waduh, gawat. Belajar sifat 20 aja gawat. Sifat ma'ani Allah ma'anawiyah, basirun, sami'un, maka tidak ada di dunia ini kecuali Allah pandang. Masa Allah nggak tahu? Yang salah tuh Buya yang nanya. Jadi mereka kepancing. Buya lihat, Allah lihat Instagram enggak? Ya, itu pertanyaan orang suka debat. Dulu saya suka debat tuh, jadi suka ngasih pertanyaan jebakan ke orang. Nah, sekarang itu pertanyaan jebakan itu saya ganti untuk mengeluarkan sistem berpikir orang yang nggak beres, kita bereskan gitu. Gaya bener ya, tapi maunya begitu. Jadi ternyata jidal berdebat itu boleh, bahkan dituntut jika itu untuk mengakui yang benar itu benar, bukan membenar-benarkan diri, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau orang debat mencari kebenaran, terus dia lihat ini orang benar, dia salah, maka dia bilang, oke, aku ngaku kalah. Bisa nggak debat begitu?
Wah, antum keren kalau bisa begitu. Baru nafsiyahnya beres. Ya, baru beres. Tapi kalau orang debat, dibalas lagi di sono, balas lagi di sini, balas. Kapan selesainya? Karena semua orang punya dalil. Itu sebabnya saya udah gak mau lagi debat sama Wahabi. Mau kita datangkan 1000 hadis, mereka gak mau. Karena kita bukan ustadznya. Kita pakai sarung, dia pakai celana jingkrang. Gak nyambung. Jenggot kita segini doang, jenggot ustadz itu panjang. Jadi kurang alim katanya. Ya gak apa-apa, kurang nyunnah. Ya gak nyambung. Walaupun Bang Dik misalnya udah khatam kitab hadis 15 tahun, mereka gak terima. Gak terima. Cukup pakai hadis kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Maka berdebat dengan orang begitu gak ada manfaatnya. Cukup kita berkaca dengan mereka. Ya, kita ngambil pelajaran. Kalau aku jadi mereka itu kira-kira orang lain gimana sebelnya itu ya. Ya, debat kusir kan muter balik lagi ke situ, muter balik ke situ. Ya, boleh wajah-wajah ahli bid'ah ini kan. Enggak ada jenggotnya, itu ada jenggotnya tapi celananya enggak jingkrang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka saya tidak benci dengan Wahabi, tapi saya beda dengan Wahabi. Boleh enggak kita beda dengan Wahabi? Boleh enggak kita enggak sama dengan orang, boleh enggak? Tapi hari ini orang-orang yang katanya ghirah Islamnya tinggi, semangat Islamnya tinggi, kalau kita pro dengan seseorang, kelompok, kita mesti ikut dia, pro dia. Itu kerancuan yang muncul hari ini di tengah umat Islam yang membuat kita ini kelahi terus. Kelahi terus. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Maka kata beliau mastudi'a fi ghaibis sarair. Apa yang tersimpan di dalam relung kolbumu akan keluar dari lisanmu. Kalau isi gelasnya kopi pasti keluarnya hitam. Kalau isinya air mineral pasti keluarnya bening. Kalau di dalamnya sampah dituang keluarnya sampah. Coba cek kalau lagi marah di jalan ada orang nyalip kita keluarnya apa? Kebun binatang atau toilet? Lagi disalip nih. Ego kita kan kena. Ego disalip. Siapa lo? Kalbun gitu ya. Biar soleh dikit pakai bahasa Arab. Ya. Ente kirdun. Subhanakallahul azim kata dia. Biar soleh ya. Padahal itu kan bahasa Arab artinya monyet. Sama guguk. Ya. Jadi apa yang keluar dalam refleks itu, itulah kita. Maka kamu adalah apa yang kamu keluarkan ketika pertama kali refleks. Pertama kali spontan. Spontan keluarnya itu, itulah kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Orang yang kolbunya kuat, sabar itu saya terjemahkan kolbunya kuat. Inda sadmatil ula. Terlihat di saat pertama kejadian. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengangkat alat berat, ya, sehingga ototnya gede-gede seperti saya dan itu kan, otot saya gede nggak? Tapi Bang Wendy ini luar biasa. Dulu saya masih muda gitu. Begitu ya? Oh sekarang udah tua ya? Orang hebat itu di saat dia kalau marah pasti nggak kalah, dia nggak marah. Kalau debat dia pasti menang, tapi dia nggak mau debat. Itu orang hebat. Itu orang sabar. Lagi punya suara tapi nggak nyalon, nah itu hebat kali itu. Orang yang sedang belajar makrifat itu dua jenis. Ada dua. Orang yang mengenal Allah, mencari Allah dengan Allah. Yang kedua, orang yang ingin bermakrifat, mencari Allah, belajar agama, ingin mengenal Allah tapi bukan dengan Allah, dengan alam. Gimana cara mengetahui Allah itu ada? Lihatlah alam, gitu kan? Kayaknya itu udah lumrah ya, benar? Apa bukti Allah ada? Ada alam, ada ciptaannya. Seandainya nggak ada ciptaan ini, Allah ada nggak? Tahu dari mana? Tuh, dibolak-balik.
Jadi orang yang berdalil dengan ciptaan, bahwa ciptaan ini bukti ada pencipta, seandainya dia nggak menemukan penciptaan itu, maka dia akan menolak adanya pencipta. Maka ini terjebak kepada sang pencipta memerlukan pembuktian dari ciptaan. Sejak kapan Allah memerlukan selain dia untuk membuktikan dirinya ada? Maka disebut Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani, ghani itu bukan kaya. Ghani itu artinya tidak memerlukan, membutuhkan selain dirinya. Disebut juga as-samad, justru selain dia memerlukan dirinya, membutuhkan dirinya. Selain dia bergantung kepadanya, sedangkan dia nggak bergantung kepada yang lain. Oleh karenanya, itu ajaran filsafat masuk ke dalam Islam. Di ajaran filsafat, bukti ada Allah pencipta, itu adanya penciptaan, ada makhluk. Sekarang coba dibalik. Bukti Allah itu ada, adalah Allah itu sendiri ada. Bisa nggak begitu? Nyambung. Ini karena sudah lama kena filsafat jadul itu ya. Itu bukan filsafat Islam itu. Tapi masuk ke ilmu kalam dan ditakrir oleh ulama Ahlus Sunnah. Tapi ini masih akidah berdasarkan akal. Bukan akidah berdasarkan kolbu. Secara akal sahih, secara kolbu tidak sempurna. Mau sampai kapan masih di situ? Bosan loh beragama begitu. Ya. Jadi saya punya kawan, dia suka daki gunung. Kita juga suka sih. Pas kita tanya kenapa? Saya kalau di atas sering merasakan keberadaan Tuhan. Aduh, masa gunung itu doang. Kurang piknik dia ya. Emang mau di gunung itu doang. Jangan ngeres bang. Kita sering sholat khusyuk itu kalau lagi ada masalah, bener? Ya udah masalah aja tiap hari biar khusyuk. Mau? Lagi ada musibah, sholatnya mah menangis. Jadi nanya, Tat, gimana caranya biar sholat nangis? Yaudah ente punya musibah aja tiap hari. Begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Maka saudara-saudariku, mengenal Allah itu enggak perlu dengan selain Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah, mengenal Allah itu bukan dengan alam. Mengenal Allah itu dengan sifatnya dan namanya dan af'alnya. Coba buka kitab-kitab akidah. Kitab Imam Sanusi, Imam Bajuri, bukan Bajai Bajuri, itu nama imam tuh, mungkin dulu bapaknya ngaji kitab Bajuri, anaknya dikasih nama Bajuri, tapi bukan jadi ulama. Ya lumayan lah dapat berkah cinta ulama. Ya. Imam-imam itu merumuskan apa itu ilmu akidah? Ilmu akidah itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah berdasarkan sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya. Itu ilmu yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah. Tapi kok penjelasannya balik lagi ke filsafat. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan selain dirinya. Kenallah Allah dengan dirinya. Diri itu ada nama, ada sifat, ada af'al. Oleh karenanya kita dari dulu, dari kecil belajar namanya sifat 20. Masih ingat? Allah wujud, qidam baqa mukhalafatu, sampai dinyanyikan, dilakukan, didendangkan, dinasyidkan. Nanti request ya, bro, aki-aki, nasyid sifat 20, terserah deh ente pakai irama mana, irama langit, bumi boleh. Itu sudah masuk ke alam bawah sadar, lalu dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi. Ya nggak apa-apa sih dibid'ahkan, terima kasih. Akhirnya kita kan buka-buka kitab lagi. Jadi kita mengatakan syukran lakum ayyuhal wahabiyah. Terima kasih wahai Wahabi, Salafi. Berkah kalian kami baca kitabnya lebih serius. Jadi kita nggak marah sebenarnya sama Salafi, bersyukur kita. Kalau ngeliat Salafi itu saya bersyukur. Ngeliat jenggotnya kita mengambilkan jenggot kita. Insyaallah. Bapak Ibu, saudara-saudariku,
mengenal Allah dengan nama, sifat, af'al, perbuatannya itu lebih cepat daripada mengenal Allah melalui selain Allah. Alam itu bukan Allah. Al-alam kullu ma siwallah. Begitu di dalam ilmu akidah, dalam kitab Usuluddin Imam Abdul Qahir beliau mengatakan al-alam kullu ma siwallah. Alam itu selain Allah disebut alam. Nama Allah alam bukan, sifat Allah alam bukan, zat Allah alam bukan. Maka kenallah Allah dengan namanya, karena namanya tidak jauh dari yang punya nama. Al-ismuhu ainul musamma. Nama itu dia nyatu dengan yang punya nama. Oleh karenanya kalau di dalam ilmu tasawuf berzikir menyebut nama Allah itu salah satu jalan cepat pintas merasakan Allah itu ada. Nggak perlu pakai dalil. Dalil Allah itu ada bukan selain Allah, tapi namanya. Sebut namanya di kolbu bergetar. Maka Bang Dik udah ngerasain hidupnya kolbu, mata tertidur, ngorok, tapi kolbunya hidup berkah nama Allah, Allah, Allah begitu. Yang sudah ikut suluk kemarin Ramadan, siapa yang ikut suluk kemarin? Ada berapa orang? Ya belum banyak ya. Yang merasakan suluk pasti pernah merasakan sekali atau 2 kali tertidur kata teman, tapi kita merasanya tidak tidur. Apalagi kalau suluknya 10 hari, 40 hari. Bang Dik tuh nggak suluk, cuma bentar doang ngalamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu beliau mengatakan begini, sejak kapan Allah itu menghilang sehingga engkau perlu mencari-carinya? Sejak kapan Allah itu menjauh sehingga engkau perlu mendekatinya? Sejak kapan Allah itu tiada, lari, kabur sehingga engkau perlu kemudian menjemput kema'rifatannya? Jadi nggak perlu cari Allah, Allah dekat. Ya, tidak perlu cari-cari Tuhan, Tuhan Maha ada. Kita yang kadang-kadang tiada. Famata ghaba hatta yustadallu alaih. Kapan dia tiada sehingga perlu dibuktikan dirinya ada? Kapan? Wa mata ba'uda hatta takunal athar allati tusilu ilaik. Sejak kapan Allah menjauh sehingga amalmu, alam semesta engkau jadikan cala, alat, media untuk mendekatkan diri kepadanya? Oleh karenanya jangan lagi berpikir Allah jauh, Allah itu dekat. Jangan lagi berpikir Allah itu gaib. Allah itu tidak menyebut dirinya gaib. Allah menyebut dirinya zahir dan batin. Kalau gaib itu akhirat. Yu'minuna bil ghaib itu bukan Allah. Surat apa? Al-Baqarah. Ya, mereka orang muttaqin itu percaya kepada yang gaib, itu tentang akhirat. Allah tidak pernah gaib. Allah itu hanya batin dan zahir. Jadi yang gaib makhluk. Kalau Allah tidak pernah gaib. Allah itu zahir, batin. Dia zahir dalam batinnya, batin dalam zahirnya. Selamat sakit kepala. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Bukti Allah itu nyata bukan alam ini, tapi alam ini adalah buah dari perbuatan Allah. Maka bukti Allah ada bukan alam ini, tapi perbuatan Allah pada alam ini. Tipis nggak? Tipis? Bukan alam ini penanda Allah ada, tapi perbuatan Allah pada alam sehingga membuat alam ini ada. Jangan dibalik. Jangan buktikan Allah dengan adanya alam, tapi untuk percaya alam ini ada, kita percaya bahwa ada Allah yang berintervensinya. Maka alam itu dipandang sebagai perbuatan Allah. Menyaksikan alam sebagai perbuatan Allah itu namanya persaksian bahwa perbuatannya zahir. Bang Dik, mohon maaf, ini pohon gede-gede Bang Dik yang nanam?
Ini pertanyaannya serius nih Bang Dik, bukan main-main nih, bukan dunia ini. Berarti Buya salah bertanya seorang. Loh, aneh salah bertanya ya? Saya orangnya nggak bisa serius Buya. Oh gitu, ya udah aneh main-main deh. Ini ya, Bang Dik yang nanam. Kemarin nggak ada Buya nih pohonnya. Kemarin, bohong. Ini saya mengambil kemuliaan dari Allah karena gunung pun banyak pohon tanpa disiram juga tumbuh Buya. Jadi saya pindahin, saya kurung ini dengan izin Allah agar bekal nanti kita terkurung dalam keteduhan gitu. Berarti Bang Dik cuma mindahin yang numbuhin Allah. Dulu kecil? Kecil. Itu nariknya biar gede gimana? Ditarik-tarik gitu ya? Atau diurut-urut? Pakai minyak tanah gitu. Buya. Ya dia gede Buya, udah banyak yang pecah-pecah Buya. Iya, makanya dalam surah Al-Waqiah. Jadi Waqiah itu bukan surat pelancar rezeki. Tapi Waqiah itu surat memahami ma'rifat Allah yang maha memberi rezeki. Beda tipis? Beda tipis? Ma'rifat cara mengenal Allah yang maha memberi rezeki. Apa kata Allah di situ contoh? Ini pohon aantum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Apakah betul engkau yang menanamnya atau kami yang sebenarnya yang menanamnya? Kalimatnya zari'un, betul enggak? Aneh salah enggak? Kalau ada hafalan kita salah tolong dibenerin mumpung ada hafiz Quran. Kan beberapa ayat kadang-kadang kita kebalik ya. Sebenarnya ayat di surat mana taruh di sebelah ya. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Apakah engkau yang menanamnya atau sebenarnya kami yang menancapkan akarnya? Kita kan cuma naruh, yang kemudian akarnya tambah nancap ke dalam itu siapa? Tahu dari mana? Ya itu masalah kita ya. Maka pandanglah pohon alam itu bukan sebagai alam semata, pandang dia sebagai perbuatan Allah. Oke, sekarang itu alam ya. Gak usah jauh-jauh, sekarang ke tubuh kita, ke pasangan. Pandanglah pasangan itu, diri ini bagian dari pancaran nama dan sifat Allah. Nanti cari nama dan sifat Allah yang cocok dengan kondisi kita. Ini dia lagi yang mana nih? Ya. Maka memandang mereka bukan sebagai perempuan laki-laki yang membersamai hidup sebatas syahwat, nafkah, beranak, pinak, tidur ngorok, lapar. Apalagi Bang Dik? Begitu ya ngiler, ngorok. Dan bukan itu. Pandang mereka sebagai pancaran nama dan sifat Allah. Baru nanti ketemu. Ya, mau lanjut rumah tangganya, mau pisah, itu terserah nanti. Yang penting dia memandang ada nama Allah, ada sifat Allah memancar pada mereka. Maka ahlullah, kekasih-kekasih Allah itu jika mengatakan aku bersaksi, aku menyaksikan Allah, itu benar-benar dia menyaksikan Bang Dik. Benar-benar dia menyaksikan nama sifatnya, menyaksikan perbuatannya tadi yang katanya kemarin belum dibayar, tahu-tahu tadi lunas, itu kan perbuatan Allah. Bang Dik yang bayar atau sebenarnya Allah yang bayar itu? Allah yang bayar. Maka memandang alam bukan sebatas si alam, tapi alam itu perbuatan Allah. Kalau begitu, kita nggak terhijab lagi memandang alam. Alam membuktikan Allah, tapi apa? Alam sebagai perbuatan Allah, senang sudah. Kalau nama Allah di mana? Di kolbu. Maka kalau ingin merasakan nama Allah di kolbu teman, saudara, pasangan, anak, itu kolbunya dihidupkan nama Allah. Kalau ingin merasakan sifat Allah, rasakan pada sir rohaninya. Maka orang yang tidak mengenal dirinya gak akan mengenal indahnya hidup. Semakin masuk ke dalam diri semakin bahagia. Semakin masuk ke dalam diri semakin dia tidak merasa pernah kesepian. Ya, jadi yang merasakan kesepian hidupnya berarti dia belum masuk. Diri kita ini ramai sekali di dalam. Sangat-sangat ramai ya. Maka orang-orang yang kenal diri gak pernah merasa sepi. Orang-orang yang kenal dirinya sendiri itu terasa ramai. Ramai pun terasa sendiri. Dalam keramaian dia ngerasa gini doang dunia gitu. Ya.
Kata orang negeri mana bagus, dia datang ke sana, begini doang. Gak ada rasanya, hambar. Ternyata kalau ingin melihat tamasya kemanapun, kembalinya ke dalam diri. Maka ingin menikmati manapun, menikmatinya dengan diri, dengan dalam kolbu. Maka saudara-saudariku, wajib belajar nama Allah. Wajib belajar sifat Allah. Ya, nanti ada program kita, insya Allah sebelum hikam atau setelah hikam ya. Datangnya kalau bisa sebelum maghrib. Habis maghrib nanti ada buya yang lain yang ngajar asma-asma Allah. Gitu, mau nggak? Ya, biar langsung praktek belajar nama Allah itu kayak gimana, gitu. Tapi nantilah kita umumkan kapan ya. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Padahal ini aja intinya ya. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau ditanya, pernahkah engkau melihat? Ternyata selama ini kita masih berhenti pada ini ciptaan, tapi tidak melihat kesaksian perbuatan Allah gitu. Selesai sudah ya. Ya Allah. Bisa-bisanya kita ngaji sejauh ini ya. Oke, kita minta pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sana. Ini siapa? Ajar ya? Enggak, ini yang biasa nanya bukan? Oh, ini minta. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya, ini titipan soalnya Bu ya. Iya. Titipan dari kampung sana Bang Dik. Nah, pertanyaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini dititipkan kepada kami oleh saudara kita yang di kampung halaman sana terkait dengan musibah mulai dari erupsi Gunung Merapi 3 Desember tahun yang lalu dan itu berkepanjangan sampai saat ini, ditambah lagi dengan banjir bandang kemarin. Nah, ini ada pertanyaannya dan saya agak tergelitik juga tadi dengan hikmah yang ke-24 tadi. Pertanyaannya begini Bu ya. Bagaimana cara menyikapi terjadinya sebuah bencana itu? Apakah disikapi sebagai musibah, sebagai teguran, atau sebagai azab? Atau itu hanya sekedar sifat jaiznya Allah saja? Ini bahasa saya nih, meminjam istilah Buya, yaitu suka-sukanya Allah gitu. Ini yang terakhir nih Mas. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi bencana itu? Ditambah lagi beberapa hari yang lalu, cukup viral juga, mungkin Bapak Ibu jamaah pernah lihat, ada yang kesurupan di sebuah tempat, itu suruh tutup hotel, kafe dan seterusnya. Jadi disuruh taubat jamaah gitu. Jadi dianggap itu sebagai azab barangkali oleh orang yang ada di sana. Jadi bagaimana menyikapi ini? Terima kasih Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti intinya ini pertanyaan buat orang di kampung kami juga, Sumatera Barat. Ya, mohon doanya jamaah. Negeri kampung halaman saya sedang berduka panjang ya. Benar dari Desember itu. Makanya saya kalau pulang jarang lewat Kota Padang, selalu lewat Pekanbaru. Karena setiap kali mau ke sana tahu-tahu erupsi, ya nggak bisa mendarat, atau udah beli tiket di cancel, gitu karena ketutup. Belum lagi kemudian ada banjir lahar, batu galodo gitu ya. Apa sebenarnya? Ternyata tergelitik oleh ada orang kesurupan, ya. Ada orang kesurupan terus ngomong, tutup kafe-kafe gitu ya, tutup tempat hiburan, hotel. Mungkin pesan dia bagus, tapi ada masalah kesehatan logika orang Sumatera Barat lagi dipertanyakan ini.
Sejak kapan orang yang katanya adat bersandi syara, syara bersandi kesurupan, apa bersandi kitabullah? Sejak kapan akal sehat kita bergantung dengan orang kesurupan? Orang kesurupan tuh nggak ada akalnya. Adat bersandi syara, ini perhatikan, syariat itu liman aqlalah, bagi orang yang punya akal. Yang nggak punya akal nggak perlu bersyariat. Berarti dia bukan manusia. Atau kalau manusia dia gila atau safi, orang yang blow on gitu. Sejak kapan yang orang Padang yang katanya adat bersandikan syara, sedangkan syara itu bersandi kitabullah mesti pakai akal, itu takut dengan kata-kata orang kesurupan. Saya mempertanyakan secara epistemologi nih. Ini kan ahli filsafat beliau ini. Ini abang kelas saya ini Bang di filsafat. Nah, saya mau tanya Buya Mursal nih, al-filosof. Dulu pernah terjadi galodo nggak? Pernah terjadi bencana nggak? Ada hotel nggak dulu? Enggak dulu. Ada kafe nggak zaman itu? Terus kenapa sekarang kafe yang disalahin? Teman saya punya kafe, soleh-soleh aja, malah dia yang bangun masjid. Tidak semua kafe kali. Ya. Malah kan sekarang UMKM kata Bang Dik ya. Di masa kapan galodo itu ada dulu? Tarata masih ingat tahun berapa? Udah ada hotel belum di situ? Nggak ada hotel di situ. Jadi itu orang kesurupan, alam bawah sadar dia sebenarnya yang bicara. Atau kalau benar itu jin, sejak kapan manusia harus ikut jin? Sorry loh bro jin. Ya, aneh menghargai ente hadir beberapa ya. Tapi yang khalifah di muka bumi kita, yang boleh napak di bumi ini kami, bukan kalian. Sorry. Sejak kapan manusia berakal khalifatullah fil ard, menggantungkan pendapat hidupnya, pendapat pandangan hidupnya kepada orang kesurupan jin. Ini kecerdasannya perlu dipertanyakan ini. Mungkin karena orang-orang cerdasnya kayak Buya Mursal ini keluar ini kayaknya nih. Maka viral yang begitu-gitu. Tanya balik aja begitu ya. Dulu gak ada kafe-kafe, gak ada hotel-hotel, itu gejala alam. Maka bencana tidak bencana tergantung persepsi. Persepsi kita nganggap itu bencana atau ujian dari Allah atau teguran atau latihan dari Allah. Gantung aja ya. Kalau orang-orang dahulu kan gak mau membangun rumah di tempat-tempat tertentu. Kenapa? Dia tahu ini aliran apa. Mungkin kearifan kita untuk itu sekarang sudah mulai berkurang. Tapi apa boleh buat? Kita kan sudah lupa. Karena emang udah lama gak terjadi. Gak bisa juga disalahkan karena manusia emang pelupa. Ya, oleh karenanya yang diperlukan kearifan. Bukan kemudian mencari kambing hitam. Ya, perusak itu kita sendiri. Masa kita yang kena di sini terus orang yang punya kafe di ujung sono disalahin? Apalah urusannya? Ya. Betul ada ayat yang menyebutkan bahwa tiada musibah, tiada azab, kecuali karena dosa kamu ada. Tapi kalau versi hikam, wujuduka dzanbun, engkau merasa dirimu ada, engkau merasa dirimu berperan, itulah dosa terbesarmu. Itu syirik pertamamu. Mungkin kita sudah terlalu sombong ngurus bumi ini. Ya, atau kita merasa kita pemilik tanah dan pemilik bumi ini. Jadi oleh karena itu sudahlah orang yang sudah kena musibah dibilang-bilang lagi mereka pendosa, itu udah sedih lah itu ya. Saya nggak ridho digituin. Ya, udahlah nggak bantu ngata-ngatain kita lagi ya, ya kan? Udah nggak bantu kita ngata-ngatain kita pendosa kena musibah, itu betul-betul miris. Kalau nggak bisa menghibur dengan materi, hiburlah kami dengan imateri. Ya. Maka saudara-saudariku, kalau ada orang kena musibah, nggak usah cari kambing hitam dimanapun. Ya. Kambing hitamkan diri kita sendiri. Kita yang gagal faham. Sidi Ahmad Al-Badawi, murid Imam Ibnu Mashish, ya. Seperguruan dengan Imam Abul Hasan Syazili.
beliau lagi main-main, ya, atau pembantunya, budaknya bahkan, bukan hanya pembantu, budaknya, itu sedang megang pisau, tiba pisaunya melayang, dia punya anak kecil, itu pisaunya nancep ke dada anaknya, mati anaknya. Dan dia nggak nyalahin si budak itu. Dan dia nggak nyalahin siapa-siapa. Yang dia lihat cuma perbuatan Allah. Bahwa ajal anakku sudah sampai, dia membersamaiku cuma sampai seumur itu, selesai. Nggak kemudian nyalain siapa dia. Maka ciri-ciri orang yang kerdil jiwanya, gelap hatinya, ketika terjadi satu masalah dia mencari kambing hitam. Ya, tapi orang-orang yang dewasa rohaninya, dia kalau terjadi sesuatu masalah, dia katakan, barangkali aku yang salah, bukan kalian yang salah. Maka orang-orang yang dewasa dirinya, dia suka meminta maaf. Dia suka menyadari salahnya. Dia gak suka nyalain orang. Ya, gak usah salahin siapa-siapa, kita yang salah. Ya, barangkali itu jawaban versi hikamnya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Sudah ya, Ustaz ya. Boleh tepuk tangan lagi buat Ustaz Marshall nih. Ya. Enggak, artinya pertanyaannya itu, kok bisa-bisanya kamu mewakili begitu banyak orang gitu. Salah sih gue sebenarnya, ngeles aja. Tadi ada yang ingin tanya? Ya. Oh, jomblo nggak boleh? Nggak boleh. Besok-besok jomblo nggak boleh nanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin daimil ifdali wan nawal wassalatu wassalamu ala habibi syafi'il muta'al khairu sahbin wa al wa ala alihi wasallam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil Bukhari afdalul iman as-sabr was samahah. Al-Fakir Ibrahim dari Jakarta, Bu ya. Minta izin bertanya ke antum. Bagaimana seorang murid yang sudah tasdik ke gurunya, sudah mempunyai amalan yang diberikan oleh mursyidnya, tetapi ketika ia mempunyai masalah dengan sesamanya, dia tidak mau menerima kesalahannya, lalu memutuskan silaturahim. Apa yang bermasalah di dalam kolbunya, Bu ya? Baru putus ya. Yang masalah siapa? Gurunya. Apa yang bermasalah? Sedangkan Allah sendiri saja menerima taubat hamba-hambanya. Yang putus tuh siapa? Enggak. Jadi ketika ada seorang. Terus orang tuh siapa? Cewek cowok tuh? Ayo jujur. Seorang murid. Laki perempuan? Seorang murid. Laki-laki ya. Ngapain dibahas laki-laki? Jadi ketika seorang ini mempunyai utang, lalu dia tidak mau memaafkannya, bahkan memutuskan silaturahimnya, padahal Allah saja mau memberi kesempatan menerima taubatnya, dan seorang orang itu pun ingin membayar utangnya, akan tetapi karena nominalnya dan uangnya belum cukup, jadi dia memutuskan untuk mengumpulkan dahulu. Akan tetapi orang ini memutuskan silaturahim. Udah. Syukran, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Allah yang maha menerima tobat, terus kalau kita salah kita nggak diterima masalah kita oleh orang gitu ya? Ya iya kan, kita bukan Allah. Betul nggak?
Kenapa Allah pemaaf terus kita nggak pemaaf? Ya kita kan bukan Allah. Itu negatifnya. Tapi kalau belajar kitab Al-Maqsad Al-Asna karya Imam Al-Ghazali dan juga Imam Zarruq ya. Jadi logikanya dibalik. Kalau tadi namanya logika negatif. Logika negatif, lo gue bukan Allah, maka gue begini. Tuh orang keras kepala tuh, gak bisa dibentuk itu. Ya, kalau orang yang bisa dibentuk, murid yang kolbunya dapat dibentuk, ngaji kitab Al-Maqsad Al-Asna, apa kata Imam Ghazali? Kalau Allah saja yang maha baik kepada hambanya, lalu si hamba menyekutuinya, si hamba kurang ajar kepada Allah, si hamba durhaka kepadanya, lalu orang itu datang minta maaf, Allah maafkan. Masa kamu gak minta maaf? Nah, maka disebutkan oleh Imam Ghazali ada namanya ta'alluq. Cara terhubung kepada Allah melalui nama At-Taubah, At-Tawwab atau Al-Afu adalah jika ada orang bermasalah sama kita, dia salah sama kita, terus kita memberikan maaf kepadanya karena kita malu kepada Allah yang maha baik kepada semua makhluk, tapi makhluk itu durhaka kepadanya. Tapi si makhluk ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begini waliullah. Mau jadi waliullah enggak? Jadi waliullah itu mah gampang. Kata orang kan sulit. Sulit karena ente enggak mengikuti jalannya. Karena enggak mau ngikuti jalan wali. Wali ngajak ke sini ente bilang, itu mah versi ente, aneh mah enggak nyampe. Ya, dia tunjukin jalannya, tapi kita enggak mau. Kan berat secara nafsiyah. Mau bahagia atau sengsara? Mau happy atau apa? Lawan happy apa? Unhappy mau bahasa Inggris. Mau bahagia atau hatinya gelisah? Menderita. Ingin bahagia, buang semua dendam kepada siapapun. Buang sakit hati ke siapapun. Maafkan orang-orang yang nyakitin. Bisa nggak? Saya jamin detik ini juga bahagia. Coba bayangin. Orang yang paling kita benci, coba bayangin. Oke, coba pejam mata sebentar aja. 1, 2, 3, pejam mata. Semua pejam mata. 1, 2, 3. Bayangkan orang yang paling kita kesel kepadanya, paling emosi kepadanya. Sudah? 1, 2, 3, muncul wajahnya. Coba angkat tangannya, ya Allah. Angkat tangannya semua, ya Allah. Yang maha pemaaf, yang maha menerima tobat, yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha mengalah, yang maha pengertian, yang maha menghapus semua keburukan di hatiku. Izinkan ya Allah, semua kesalahan dia tolong hapus dari pikiran dan hatiku, hapus dari perasaan-perasaanku, hapus dari memori-memoriku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Usap mukanya. Insya Allah kalau doanya tulus, hilang tuh keselnya. Urusan besok ketemu lagi lain cerita. Saya jamin ya, setiap malam saya ngamalin itu. Saya setiap malam ngamalin namanya qalbil Quran. Qalbu Quran kan surat Yasin. Surah Yasin itu punya qalbu lagi. Itu membuang-buang rasa benci, kesel. Ada orang ngata-ngatain kita, ada orang benci. Doain kirimin Fatihah. Malah doain kirimin Fatihah, bukan ngirimin santet, apalagi Hizib Nasr. Bukan. Hizib Nasr itu perang melawan non-muslim, melawan orang munafik yang menghancurkan agama, bukan orang yang mengganggu kita. Jadi kekasih-kekasih Allah itu wiridnya, perjuangannya atas nama agama, bukan atas nama diri yang ngambil untung dari agama. Itu beda, ya. Oleh karena itu, karena semuanya antum belum semuanya qalbunya qabilut taub, ya. Makanya nggak semua tadi ikut kan, semuanya masih mikir. Maka tidak semua orang siap ditalkin, karena otaknya masih suka nolak instruksi. Masih suka mending-bandingin dengan yang di sono, guru yang di sana. Kita kalau berguru, ini adab kalau berguru. Kalau ada berguru, bukan buang guru yang di sana,
tapi buat file baru dalam kolbu kita. Bahwa saya punya file kepada guru A, maka kita utuh ketika ngaji. Jadi antum nerimanya utuh. Sebagaimana gurunya memahaminya full, kita akan terimanya full. Kalau enggak nanti suka banding-bandingin, kata guruku yang sudah enggak begitu kok. Katanya kalau sholawat boleh pakai hajat. Ya, bandingin lagi. Aneh mah ikut yang sono aja, sini kurang keren. Sejak kapan ente boleh punya hak banding-bandingin guru? Apalagi ada murid ngomong gini, sepertinya guru yang ono belum nyampe, yang di sini sudah. Berarti dia lebih tinggi dari guru yang ono ini. Loh kenapa? Dia tahu mana yang nyampe, mana yang enggak nyampe. Kayaknya ini lebih tinggi ma'rifatnya daripada yang lain. Kenapa? Berarti ente punya ma'rifat lebih tinggi daripada. Jadi nanti ngaji kemana aja, buat file baru. Otak kita ini lebih besar dari semua mesin-mesin memori yang ada. Ya, alat-alat memori yang ada itu lebih canggih yang ini. Makanya ada seorang imam dulu ketika perpus di Baghdad dibakar dan dihanyutkan. Ada imam namanya Ibnu Nadim, seorang librarian tapi ulama, menulis judul kitab yang pernah ada di Baghdad. Itu ribuan. Apa kata dia? Seandainya, waktu itu belum terjadi, seandainya kitab yang ditulis Ibnu Nadim itu sudah terbakar, saya bisa, atau sudah dihanyutkan orang, saya mampu menceritakan dan mengimlakan, mendiktekan dari awal sampai akhir dengan semua ribuan kitab itu. Ada ulama yang begitu. Kolbu dia terlalu luas. Ya, karena dia melatih terus. Karena ada ulama sekali dengar hafal. Kalau antum kan sekali dengar, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, apa kata mereka? Tidaklah aku mendengar suatu hadis kecuali aku langsung ingat selama-lamanya. Kalau kita gimana? Tidaklah aku mendengar dan baca suatu hadis, melainkan aku langsung lupa selama-lamanya. Beda emang. Kenapa? Karena kita suka nge-reject. Kita suka nolak. Ya. Jadi kalau ngaji hikam itu harapan saya sebelum ngaji itu baca rotib dulu. Ya. Tadi baca rotib nggak? Ya, rotib dulu ya. Kalau enggak nanti baca yang di sini yang belakang ini. Wirid asas ya, nanti sebelum saya turun nggak usah nunggu mahal qiyam. Sebelum mahal qiyam, sebelum sholawat itu zikir dulu. Tapi saran saya sebelum saya turun. Ini ada zikir di belakangnya, coba boleh belakangnya. Ada aurat hikam, kelihatan? Nah, ini amalkan sebelum nanti. Sebelum nanti mulai ngaji hikam ini yang dibaca. Jadi ketika nanti ngaji, kita sudah dapat nur ini dan siap untuk menampungnya. Ya, silakan nanti siapapun nanti antum pimpinlah siapa, diatur nanti. Oke, barangkali itu. Sudah jam berapa Bang Dik? Ya pas, kalau Buya berdoa nih pasti habis. Boleh tepuk tangan lagi yang ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman Buya, terutama ini luar biasa sekali. Banyak hal yang terlihat begitu salah yang saya lakukan Buya. Coba Irwan sini Wan. Saya belum pernah nanya Irwan nih selama ngaji. Pertama dia kenal Alikam nih sakit perut terus nih orang. Gimana Wan perjalanan sehingga hari ini? Panjang Bang Dik yang tahu. Memulai mengaji hikam itu membuat pola pikir otak saya kebolak-balik semua. Dari yang saya tahunya sholat itu kayak begini, menghadapi masalah seperti ini, di hikam itu semua diputar balikan. Awal bingung Bu ya, benar ya. Tapi alhamdulillah tidak ada penolakan. Makin kemari makin mengerti hikam itu bisa diterima bila kita ikhlas, terserah Allah ya. Luar biasa, besok kayaknya kalau Buya nggak hadir, beliau yang ngajar.
Ya sejujurnya apa yang lo katakan Wan, gue nggak paham ya. Baik, Buya Raji Hazim, terima kasih banyak. Ustadz Wendy, terima kasih Wendy. Kapan-kapan saya tanya Wendy-nya. Ustadz Dawam luar biasa. Anda tuh unik, very unik. Kelihatannya orang yang biasa itu punya kedalamannya. Sama Ibrahim tuh. Cuma Ibrahim belum punya kekasih ya. Oh Rasulullah, ya Allah. Nanti kalau ngomong sama perempuan, dongak dong, jangan ngomong, takutnya lo ngomong gue suka sama lo, dia udah kabur. Buat Al-Badr, Al-Madinah, terima kasih banyak, luar biasa. Jangan lupa tadi pesan Buya, kita mau tutup, teman-teman dari Majelis Ribat, juga yang ada di YouTube, channel YouTube ya. Jangan lupa kalau ingin memiliki buku-buku ini, ada di linknya. Dan biar Buya yang nutup karena kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahina wa anfusina wa zawahirina wa batina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qanum ya siratal ladzina an'amta Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Afu ya Ghafar ya Ghafur. Ya Allah yang maha mendengar kalam kami, yang maha mengetahui permintaan kami sebelum kami meminta, yang mengetahui kebutuhan kami sebelum kami dicipta. Ya Allah, meskipun Engkau maha tahu, tapi kami ingin mencurhatkan isi hati kami kepada Engkau ya Allah. Fa innahu la malja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat mengadu, tempat curhat kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Tiada yang bertahan bersama kami di saat mengetahui aib dan kekurangan kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Jika kami punya sahabat yang punya aib, kami langsung lari darinya ya Allah. Tapi Engkau maha tahu aib kami, tapi Engkau tidak pernah lari dari kami ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka murafaqata habibika fil jannah. Ya Allah, kami memohon agar Engkau izinkan kami mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW di dunia dan membersambainya sampai ke akhirat. Allahumma ya Allah, ij'alna nura, waj'al fi sam'ina nura. Ya Allah, jadikan kalbu kami penuh dengan nur. Jadikan diri kami lebur dalam nur Engkau, nur Nabi Muhammad SAW. Jadikan pendengaran kami, pandangan kami, lisan kami, tubuh kami, badan kami, jiwa kami mendapatkan nur Engkau, nur Nabi Muhammad SAW, sehingga jelas bagi kami mana yang hak, mana yang batil. Allahumma ya Allah, inna nashku ilaika qaswata qulubina. Ya Allah, kalbu kami berpenyakit ya Allah. Penyakit yang paling jelas dari kalbu kami adalah penyakit lalai mengingat Engkau ya Allah. Salat kami tidak khusyuk ya Allah. Zikir kami tidak tulus ya Allah. Sedekah kami kurang ikhlas ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakit kalbu kami ya Allah. Ya Allah, di dalam diri ini masih ada merasa lebih suci daripada orang lain. Merasa lebih tinggi makomnya daripada orang lain. Merasa lebih baik daripada orang lain. Ampunkan kalbu kami yang merasa lebih baik dari hamba-hamba Engkau yang mereka lebih baik. Allahumma ya Allah, di dalam hati kami ya Allah masih ada noda-noda yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Apabila kami tidak mau menatap pakaian, memakai pakaian yang bernoda, menatap sesuatu yang ada sampahnya, ada kotorannya, apalagi Engkau ya Allah, Engkau pasti tidak mau menatap kalbu yang ada sampahnya, yang ada kotorannya. Maka mohon ya Allah, tahhir qulubana amman siwak. Mohon bersihkan kalbu kami dari kotoran-kotoran itu ya Allah, sehingga kalbu kami pantas Engkau pandang ya Allah. Sehingga kalbu kami pantas Engkau berikan nur ya Allah. Sehingga kalbu kami pantas mendapatkan cinta kasih Engkau ya Allah. Ya Allah, jika ada noda-noda itu masih bertahan, mohon ya Allah, mohon dengan berkah nur Nabi Muhammad SAW, maka bersihkanlah kalbu kami.
Jika ada orang yang kami benci, jadikanlah kami sayang kepada mereka. Jika ada orang yang pernah kami zalimi, maka gerakkan hati kami untuk memohon permintaan maaf kepadanya. Allahumma ya Allah, biadika kullu khair. Ya Allah, dalam genggamanmu semua kebaikan, keberkahan. Tapi maafkan kami ya Allah. Kami sering berburuk sangka bahwa Engkau sibuk dari kami. Engkau jauh dari kami. Engkau tidak sempat membantu kami. Padahal Engkau membantu kami di saat kami tidak menyadari ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal khaira kullahu mimma alimna wa mimma la na'lam. Kami memohon semua kebaikan baik yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu, yang kami sadari meskipun yang kami tidak sadari. Dan jauhkan kami dari semua keburukan baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, in akhta'na aw asainak aw waqa'na fi dhanb fadzakkirna bilutfi rahmaniyatik. Ya Allah, jika kami terjebak dosa, jika kami terjebak maksiat, jangan tegur kami dengan kehebatanmu ya Allah. Tegurlah kami dengan kelembutan Rahman dan Rahimmu ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah. Tegurlah kami dengan penuh perhatianmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal istidraj wa nas'aluka ni'mah wasi'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. Ikuti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. استجب دعواتنا بسر أسماعك العظام واستجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة واستجب دعواتنا يا ربنا يا مجيب الدعوات بسر أسرارك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.